Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Aizaki ingin memperkenalkan atau menjelaskan tentang huruf waqaf atau tanda waqaf. Yang mana tanda waqaf ini banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran. Nah, Aizaki pengen memperkenalkan dan menjelaskan tanda waqaf di surah Al-Fajr yang kemarin sudah kita baca, ya. Sebelum Aizaki menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu apa aja sih macam-macam tanda wakaf tersebut. Silakan buka Al-Qur'annya dan buka buku cetaknya di halaman 87. Baik, kita akan mempelajari macam-macam tanda wakaf. Kemudian bagian sininya, ya, kita akan mempelajarinya. Nah, macam-macam tanda wakaf. Nah, kita akan mengenali, ya, kita akan mengenali tanda-tanda wakaf tersebut. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di Al-Quran ada tanda mim kecil, ya, bisa kita lihat tanda mim kecil. Diharuskan untuk berhenti, termasuk ke dalam wakaf yang sempurna. Kemudian ada wakaf mutlak. Nih, ini seperti tok, ya, tok kecil. Namanya wakaf mutlak. Diutamakan untuk berhenti pada wakaf tersebut. Ya, diutamakan. Kalau misal kita melihat tanda ini, berarti diutamakan untuk berhenti dahulu. Kemudian ada wakaf jaiz. Nih, tandanya seperti ja, ya, huruf ja. Boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Kalian ketika membaca Al-Quran boleh berhenti atau meneruskannya juga tidak apa-apa. Jadi ketika ada tanda seperti ini di tengah-tengah ayat, boleh berhenti atau boleh diteruskan. Kita lanjut. Nah, ada tanda wakaf waslu ula. Nih, seperti ini. So bersambung, berhubungan dengan lam. Apa keterangannya? Lebih baik untuk dilanjutkan ke bacaan selanjutnya. Kemudian lam. Ya, ini ada lam alif nih. Wakaf la. Dilarang untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat atau ayat disunahkan untuk berhenti, ya, dilarang untuk berhenti, ya, kecuali berarti kalau misal selain di akhir kalimat, ya, itu disunahkan untuk berhenti. Tapi kalau misal di tengah kalimat, silahkan kalian lanjutkan membaca Al-Qur'annya. Gitu. Kemudian ada wakaf ula, ya, wakfu ula. Ini bentuknya qaf bersambung dengan lam. Apa keterangannya? Lebih baik untuk berhenti pada wakaf tersebut. Kemudian ada wakaf murokhas, ya. Bentuknya seperti ini, seperti shot. Diperbolehkan untuk berhenti karena tidak kuat nafasnya dan ayatnya panjang, namun lebih baik untuk dilanjutkan. Nah, ada wakaf qabih, yaitu bentuknya seperti kok kecil, ya, untuk diutamakan dilanjutkan pada ayat yang terdapat wakaf ini. Nah, ada wakaf saktah. Apabila terdapat wakaf ini, maka harus berhenti serta diam sejenak tanpa mengambil nafas atau tanpa ada pergantian nafas pada ayat yang terdapat tanda tersebut, lalu melanjutkan lagi untuk membaca ayat yang selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Coba kita baca atau kita lihat tanda wakaf, ya, tanda wakaf di surah
Al-Fajr, ya. Surah Al-Fajr. Nah, mari kita lihat di ayat ke-16. Ya, ayat ke-16 di sini ada waqaf la. Di ayat ke-16 ada waqaf la. Bentuknya seperti ini, ya. Di ayat ke-1 juga kalau kita bisa melihatnya, nih. Di ayat ke-1 ada waqaf la. Ayat kedua ada waqaf la. Ada waqaf la, ya. Kemudian ayat ketiga ada waqaf jaiz, ya. Waqaf jaiz. Kemudian ayat keempat ada waqaf, apa itu namanya? Waqaf ula, waqfu ula. Kemudian ada waqaf waslu ula, ya, dan lain sebagainya. Jadi di surah Al-Fajr ini ternyata banyak sekali tanda wakaf yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui. Nah, jadi seperti itu penjelasannya anak-anakku semuanya. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.